Kita beralih ke lantai bursa, pemirsa. Indeks harga saham gabungan atau IHSG hari ini bergerak di teritori negatif dan kita akan pantau bersama bagaimana pergerakan saham pada sore hari ini. Indeks harga saham gabungan pada 15 waktu Indonesia Barat ini sudah mencatatkan penurunan hingga 1% dan saat ini di level 6.738. Dengan trading value ini berada di level 8,7%. IHSG tertekan penurunan pada sektor energi, pemirsa, sebesar 2,18% dan juga industri dasar yang terkoreksi 2,3%. Kalau kami memantau dari saham-saham sektor energi yang berbasis batu bara, ini rata-rata penurunannya 2 hingga 4% pada perdagangan hari ini. Kami memantau yang pertama ada Indo Tambang Raya yang terkoreksi 6,4%, Bayan Resources juga melemah 2,08%, Adaro Energi Indonesia tertekan 4,76% dan saham Bukit Asam melemah 1,72%. Kami juga memantau untuk pergerakan harga komoditas batu bara ICE Newcastle yang mencatatkan pelemahan pada hari ini sebesar 1,21% di level $166 per tonnya. Kemudian pergerakan indeks harga saham gabungan ini terkoreksi juga dipengaruhi saham perbankan. Kami memantau untuk saham Big Four yang berada di indeks harga saham gabungan. Yang pertama ada BBNI yang melemah 1,09%, kemudian BMRI juga terkoreksi 0,49%, BBRI turun 0,97% dan BBCA yang melemah 1,12%. Selain 4 saham besar atau 4 saham jumbo tadi, pada hari ini BRIS atau Bank Syariah Indonesia ini juga masih mencatatkan koreksinya. Ini juga sejalan dengan gangguan layanan perbankan sejak Senin 8 Mei 2023 lalu. Selain itu, capital outflow diprediksi masih akan terus terjadi seiring dengan perlambatan ekonomi secara global. Meskipun sudah ada prediksi terus terjadinya capital outflow, sebetulnya perekonomian Indonesia ini dinilai masih cukup solid. Sehingga capital outflow dari Tiongkok ini bisa masuk ke pasar saham domestik, pemirsa. Dan sebagai perbandingan, kalau kami melihat di Bursa Asia Tenggara, price earning ratio dari IHSG sebetulnya masih berada di level rata-rata. PER dari IHSG ini masih di level 13,06 kali dan valuasi ini sebetulnya lebih rendah dibandingkan ada Thailand, Malaysia dan juga Filipina. Sementara itu untuk sisi Asia, indeks harga saham gabungan juga masih lebih rendah dibandingkan bursa Tiongkok yang sudah mencapai 37,78 kali dan juga Korea Selatan yang sudah 14,26 kali. Dan pemirsa, itulah tadi bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan yang melemah pada perdagangan hari ini. Meskipun pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini anjlok, nilai tukar rupiah masih mencatatkan penguatan. Memang hal ini disebabkan adanya data inflasi di Amerika Serikat yang menurun pada April 2023. Dan kita pantau bersama untuk posisi nilai tukar rupiah pada hari ini menguat 0,13% di level 14.712 per dolar Amerika Serikatnya. Hal ini disebabkan investor yang optimis kenaikan suku bunga The Fed akan semakin terbatas karena inflasi Amerika Serikat pada bulan April 2023 tercatat turun ke level 4,9% secara tahunannya. Dan angka ini menunjukkan penurunan tingkat inflasi dalam 10 bulan berturut-turut. Meski sudah mencatatkan penurunan, angka tersebut sebetulnya masih di atas target inflasi The Fed yang sebesar 3,1% di tahun 2023. Sehingga sebetulnya masih ada kemungkinan The Fed menaikkan suku bunga acuannya.